Halo, perkenalkan nama saya Desya Kristi Manal Kampindo, mahasiswa Unima, Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 19506031, semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Kimia. Pada video ini saya akan membahas tentang cara menulis artikel ilmiah, serta cara mempublikasikan artikel ilmiah, dan menjelaskan tentang artikel ilmiah yang baik dan yang benar. Ya, sebelum kita membahas tentang cara menulis artikel ilmiah serta mempublikasikan artikel ilmiah, kita mengetahui dulu apa itu artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, menurut Brotowijoyo pada tahun 2002. Sementara itu, Suyitno pada tahun 2011 menyatakan bahwa artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel ditulis dengan tata cara ilmiah disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Selanjutnya kita membahas bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Menurut Suyitno, pada tahun 2011, sistematika penulisan artikel ilmiah meliputi yang pertama, judul artikel. Judul artikel ditulis dengan maksimum 12 kata. Selanjutnya, nama penulis. Yang ketiga, abstrak. Abstrak terdiri dari 250 kata dan kata kunci terdiri dari 3-5 kata. Selanjutnya, pendahuluan. Dan yang kelima adalah metode penelitian, yang keenam hasil penelitian, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Nah, kita telah mengetahui sistematika penulisan artikel ilmiah menurut Suyitno pada tahun 2011. Selanjutnya, ada tata cara penulisan artikel ilmiah. Tata cara penulisan artikel ilmiah yaitu ada pedoman umum. Pada pedoman umum terdapat naskah merupakan ringkasan hasil penelitian. Selanjutnya, naskah ditulis dengan huruf type New Roman, font 11, panjang naskah sekitar 8-15 halaman, dan diketik 1 spasi. Selanjutnya, setting halaman adalah 2 kolom dengan equal width kolom dan jarak antar kolom 5 mm. Sedangkan judul, identitas penulis, dan abstrak ditulis dalam 1 kolom. Ukuran kertas adalah A4 dengan lebar batas-batas tepi atau margin adalah 3,5 cm untuk batas atas, bawah, dan kiri, sedang kanan adalah 2,0 cm. Nah, selanjutnya ada yang kedua, sistematika penulisan. Yang pertama, bagian awal. Judul, nama penulis, dan abstrak. Bagian utama berisi pendahuluan, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis. Selanjutnya ada cara atau metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir, terdiri dari ucapan terima kasih, keterangan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, tata cara penulisan artikel ilmiah yang ketiga yaitu judul dan nama penulis. Yang pertama, judul dicetak dengan huruf besar atau kapital, dicetak tebal dengan jenis huruf Times New Roman, font 12, spasi tunggal dengan jumlah kata maksimum 15. Selanjutnya, nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital, tanpa diawali dengan kata oleh. Untuk penulis kedua, ketiga, dan seterusnya.
nama perguruan tinggi, dan alamat surel atau email. Semua penulis ditulis di bawah nama penulis dengan huruf Times New Roman font 11. Yang keempat, ada abstrak. Pada abstrak ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, berisi tentang inti permasalahan atau latar belakang penelitian, cara penelitian atau pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Kata abstrak dicetak tebal. Jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 250 kata dan diketik satu spasi. Selanjutnya, jenis huruf abstrak adalah Times New Roman font 11. Disajikan dengan rata kiri dan rata kanan, disajikan dalam satu paragraf, dan ditulis tanpa menjorok pada awal kalimat. Selanjutnya, abstrak dilengkapi dengan keywords yang terdiri atas 3-5 kata yang menjadi inti dari uraian abstrak. Kata keywords dicetak tebal. Nah, selanjutnya ada yang kelima, yaitu aturan umum dan penulisan naskah. Pada aturan umum dan penulisan naskah ini, yaitu setiap subjudul ditulis dengan huruf Times New Roman, font 11 dan dicetak tebal. Alinea baru ditulis menjorok dengan indent first line 0,75 cm, antar alinea tidak diberi spasi. Kata asing ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, semua bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat, dan bilangan bulat yang kurang dari 10 harus dieja. Dan yang terakhir, tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas dan diberi nomor urut. Yang terakhir, tata cara penulisan yang terakhir yaitu adalah referensi. Semua yang tertera dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam naskah. Kemuktahiran referensi sangat diutamakan. Nah, setelah kita membahas tata cara penulisan artikel ilmiah, di sini ada cara mempublikasi karya ilmiah. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka proses menghasilkan karya tulis ilmiah dan cara mempublikasikannya dipengaruhi oleh sistem yang terintegrasi dengan teknologi. Misalnya, karya ilmiah yang dipadukan dengan penerapan teknologi dan mempublikasikannya melalui sistem atau aplikasi online seperti Open Journal System. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang jelaskan artikel ilmiah yang baik dan yang benar. Artikel ilmiah yang baik dan yang benar adalah artikel ilmiah yang dibuat berdasarkan prosedur penulisan artikel yang terstruktur sesuai dengan kaidah penulisan artikel yang didasarkan dengan prosedur-prosedur yang ditentukan tersebut. Seperti contoh, pada artikel ilmiah telah dijelaskan tadi, terdapat pendahuluan, terdapat nama penulis, abstrak, keyword, serta hasil dari penelitian dan daftar pustaka. Nah, ada beberapa ciri artikel ilmiah yang baik dan yang benar. Yang pertama, bersifat faktual dan objektif. Yang kedua, menggunakan pemikiran yang logis dan empiris atau dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, bertujuan untuk mendidik pembaca agar mencari suatu fakta. Yang keempat, digunakan untuk kepentingan ilmiah atau kepentingan ilmu pengetahuan. Yang kelima, ditulis secara sistematis dan terurut. Dan yang keenam, menggunakan hipotesis awal yang kemudian dilakukan analisis masalah atau pembahasan yang ada. Yang ketujuh, menulis dengan bahasa formal dan juga fokus dalam ilmu pengetahuan, walaupun tidak sekaku karya tulis ilmiah. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang eksplisit atau tegas. Selanjutnya,
Gaya penulisan artikel ilmiah menggunakan metode penulisan ilmiah agar bisa dibedakan mana yang artikel ilmiah, mana yang bukan ilmiah atau non-ilmiah. Dan yang terakhir, ditulis dan dikembangkan berdasarkan referensi atau rujukan yang jelas. Alasan mengapa artikel ilmiah selalu mencantumkan daftar pustaka atau biografi. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.